Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, majlis yang insya Allah mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadirnya kita di majlis ini semoga menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dicintai pula oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih berada di bulan yang berkah, bulan Rajab, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menuangkan rahmatnya, bulan di mana para kekasih Allah jikalau sudah masuk bulan Rajab mereka sudah memiliki persiapan yang luar biasa untuk menyambut bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Dan di bulan Rajab ini kita juga diingatkan kembali tentang peristiwa besar, peristiwa bersejarah, peristiwa yang paling istimewa buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjalanan Al-Isra wal Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari yang lebih istimewa bagi beliau melebihi daripada hari peristiwa beliau diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa Isra wal Mi'raj yang salah satu daripada hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita derajat yang mulia yang Allah berikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita pelajari sejarah hidup Nabi, semakin kita tahu kedudukannya Nabi Muhammad. Allah tidak berikan Isra wal Mi'raj kepada Nabi selain Nabi Muhammad. Di bulan Rajab ini kita kembali mengingat peristiwa besar tersebut. Tujuannya apa? Semakin tahu kita kedudukan Nabi Muhammad, semakin tahu kita kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kesempurnaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, semakin bertambah keimanan kita kepada beliau, semakin bertambah kecintaan kita kepada beliau. Karena watak dan tabiatnya manusia itu kalau mencintai sesuatu kemudian dia mendapatkan informasi atau mengetahui bahwasanya sesuatu yang dia cintai itu lebih sempurna, lebih baik, lebih mulia daripada yang sebelumnya ia ketahui, bertambah cintanya. Contoh, kita suka kepada satu benda yang mungkin kita cuma tahu manfaatnya benda itu cuma satu. Kemudian ada yang mengabarkan, oh itu benda itu manfaatnya banyak, bisa bikin begini, bisa bikin begini, bisa bikin begini. Semakin kita dapat informasi lebih banyak tentang keistimewaan itu, tambah cinta. Kita punya toko atau perusahaan, kemudian ada orang yang mendaftar, kita suka, ini orang kok kelihatannya baik, kerjanya bagus, kita terima, kita pekerjakan. Tiba-tiba kita dapat informasi dari orang lain kalau orang yang kerja sama kita itu sangat disiplin, dulu pernah kerja di tempat lain, menguntungkan perusahaannya, orangnya itu pintar, orangnya itu
semangat dalam bekerja, semakin banyak informasi yang kita ketahui tentang sesuatu itu menambahkan rasa cinta kita kepada apa yang kita cintai. Kita cinta sama Nabi Muhammad, semakin besar kita tahu kemuliaannya Nabi Muhammad, semakin mendalam kita tahu betapa cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, dan semakin kita tahu kesempurnaannya Nabi Muhammad, akan bertambah cinta kita ke beliau dan akan bertambah keimanan kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Sebagaimana kita ketahui dulu Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada perbedaan. Derajat orang yang meminta itu berbeda dengan derajat orang yang diminta. Ada anak laki-laki mau ngelamar perempuan, minta anaknya orang, itu kemungkinan diterima 12%. 88% ditolak. Tapi kalau calon mertuanya yang minta, kau saya minta jadi menantu saya, yaitu di atas 100% dia diterima. Ada perbedaan antara makam talib meminta dengan makam matlub diminta. Nabi Muhammad diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang memperjalankan. Ayat ini sudah, kalau kita bicara Isra wal Mi'raj, di depannya sama Allah sudah dimulai subhanalladzi asra. Peristiwa Isra wal Mi'raj ada yang memperjalankan. Siapa? Allah. Ada yang diperjalankan. Siapa? Nabi Muhammad. Kalau sudah yang memperjalankan Allah, mau seperti apa ya kita harus percaya, karena Allah itu maha bisa, Allah itu maha mampu. Jangan terus kita tanya, kok bisa ya pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di waktu yang sangat singkat, kemudian naik ke langit-langitnya Allah, keluar daripada alam semesta ini. Kalau manusia sendiri yang berbuat gak bisa, tapi kalau Allah yang melakukan, Allah yang memperjalankan, sudah tidak perlu lagi kita ragukan. Subhanalladzi asra, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Bi abdihi. Perjalanan Isra wal Mi'raj itu perjalanan yang menunjukkan mulianya manusia yang diperjalankan oleh Allah. Tapi manusia yang mulia ini disebut oleh Allah dalam firman-Nya bi abdihi, hamba. Enggak disebut bi nabihi, enggak disebut bi rasulihi, enggak disebut dengan bi habibihi, tapi disebut dengan bi abdihi. Karena apa? Derajat manusia yang paling mulia adalah derajat seseorang yang betul-betul bisa menghamba kepada Allah. Dan tujuannya Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk apa? Memperbaiki ubudiyah. Orang yang tadinya nyembah berhala, orang yang tadinya nggak punya Tuhan, diajak nyembah yang benar, yang menciptakan alam semesta dan seisinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia mau jabatannya sebesar apapun, kalau belum bisa totalitas dalam menghamba kepada Allah, derajatnya masih rendah. Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang paling sempurna, yang totalitas dalam menghamba kepada Allah. Sebaliknya kita baru bisa mengaku hamba Allah, tapi terkadang kita masih menghamba kepada dunia, menghamba kepada hawa nafsu, menghamba kepada jabatan. Kita belum merdeka daripada dunia dan isinya. Nabi Muhammad orang yang tidak terikat dengan itu semua, penghambaannya hanya kepada Allah Subhanahu. Nabi Muhammad diperintah Allah apa? Dijalankan. Dilarang Allah apa? Dijauhi. Kalau kita namanya saja hamba Allah, tapi hamba yang masih nakal, diperintah tidak nurut,
dilarang, kita masih jarak melakukan, berarti kita belum totalitas dalam menghamba kepada Allah Subhanahu. Bi'abdihi, para ulama menjelaskan perjalanan Isra wal Mi'raj bukan hanya rohnya Nabi, tapi ruhan wa jasadan, ruh dan juga tubuhnya. Karena manusia itu nggak disebut hamba kecuali orang yang masih hidup, ada jasadnya, ada ruhnya. Kalau cuma ruh saja nggak disebut dengan abd. Kalau hanya jasad saja tanpa ruh nggak disebut dengan hamba. Yang disebut dengan hamba Allah yaitu manusia yang memiliki jiwa, jasadnya ada, rohnya juga ada. Maka para ulama sepakat menjelaskan kepada kita peristiwa Isra wal Mi'raj dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan tubuhnya dan rohnya. Ayatnya dalam Quran banyak, dalam hadis banyak. Kemudian ayat lagi atau dalil yang menunjukkan kalau perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad itu dengan tubuhnya dan juga dengan rohnya adalah ketika Nabi Muhammad pulang dari Isra wal Mi'raj. Dan Allah jelaskan dalam Al-Quran, kalau diceritakan jadi fitnah. Maksudnya jadi fitnah apa? Sebagian ada yang percaya, sebagian ada yang nggak percaya. Dan itu bukti otentik kalau Nabi Muhammad perginya dengan tubuhnya dan juga dengan rohnya. Kalau Nabi Muhammad pergi Isra, pergi Mi'raj cuma dengan rohnya, perjalanan roh itu namanya perjalanan tidur, mimpi, ru'ya manamiyan. Nabi Muhammad ketika pulang menceritakan kepada orang Makkah, saya tadi malam diperjalankan oleh Tuhan saya kemana? Ke Masjidil Aqsa di negara Palestina. Satu Mekah geger, ada yang percaya, ada yang mendustakan Nabi Muhammad, ada yang ngejek Nabi, ada yang memfitnah Nabi, ada yang menggunakan kesempatan ini untuk apa? Melemahkan orang-orang yang imannya masih lemah. Karena ini peristiwa nggak masuk di akal manusia. Padahal bukan nggak masuk akal, akal mereka terlalu kecil untuk menerima peristiwa yang besar. Tapi kalau akalnya besar bisa nerima. Nah, kalau Nabi Muhammad menceritakan tadi malam mimpi atau rohnya saja yang pergi, tidak akan terjadi fitnah, tidak akan orang menertawakan Nabi Muhammad. Lawang mimpi, orang mimpi itu bebas. Misal saya malam ini cerita tadi sore, alhamdulillah saya pergi umrah, dari umrah saya mampir ke Turki, pas adzan Isya saya sampai Pekalongan, tapi mimpi, bebas. Tidak akan ada yang debat, orang mungkin, awakmu sing orang mungkin. Lawang orang mimpi ke orang mungkin. Kalau saya cerita saya mimpi tadi sore saya pergi ke Mekah, saya pergi ke Madinah, saya pergi ke Aqsa, ada yang tidak percaya, berarti yang tidak waras, yang tidak percaya. Lawang mimpi. Nah, Nabi Muhammad didustakan oleh orang-orang kafir Quraisy karena beliau menceritakan pergi dengan tubuhnya, pergi dengan rohnya. Sampai orang kafir itu mendatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mau membawakan cerita ini supaya Abu Bakar As-Siddiq itu mulai hilang kepercayaannya kepada Nabi. Tapi Abu Bakar As-Siddiq bukan tergolong orang yang akalnya kecil, imannya di depan. Maka ketika mendengar peristiwa yang diceritakan oleh orang-orang kafir tentang Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? In qala dzalika laqad shadaq. Kalau beliau mengatakan demikian berarti benar. Bukan hanya ini, yang lebih dari itu saya tetap percaya. Karena apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kenal betul siapa Nabi Muhammad, alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Enggak pernah berdusta Nabi Muhammad. Bahkan peristiwa Isra wal Mi'raj ini, kalimat subhanalladzi asra, sara itu perjalanan di waktu petang. Perjalanan Isra wal Mi'raj bukan semalam suntuk. Makanya sudah ada kalimat subhanalladzi asra bi abdihi ditambahin lailan. Lailan artinya apa? Juz'un minal lail, sebagian daripada malam. Jadi perjalanan Isra wal Mi'raj itu bukan dalam ba'dal maghrib sampai subuh, tidak semalam suntuk, tapi hanya sebagian waktu dari malam. Perjalanan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Tujuan perjalanannya apa? Allah hendak menunjukkan kepada Nabi Muhammad sebagian daripada kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ditafsirkan dalam ayat berikutnya. Laqad ra'a, Nabi Muhammad telah melihat, diizinkan oleh Allah melihat kebesaran-kebesaran, melihat Sidratil Muntaha, melihat jannah dan lain sebagainya. Dan itu semua bukan di dunia, bukan di bumi, melainkan itu perjalanan keluar dari alam semesta menuju ke langit-langitnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sudah sering dengar kisahnya. Dikatakan oleh para ulama, Nabi Muhammad itu sebagian daripada orang-orang yang arif billah. Qala ba'dul arifin, inna nabi sallallahu alaihi wasallam lamma urija bihi ila sama, lamma wasala al hadrah wa khataba maulahu wa khataba rabbahu. Nabi Muhammad ketika berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan hadratillah, berjumpa dengan sang kekasih. Orang yang berjumpa sama sang kekasih itu nggak kepingin pisah. Anak kalau pisah sama orang tuanya lama, kalau pulang mudik ketemu sama orang tuanya, berapa hari sudah datang waktunya dia untuk kembali ke perantauannya, sedih. Waktu yang lama terasa sedikit. Orang kalau sudah duduk sama kekasihnya pasti nyaman, gak kepingin pisah. Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah sama, merasakan kenyamanan yang luar biasa. Namun Allah tetap berikan rasa kenyamanan tersebut setiap kali beliau masuk di dalam sholat bermuajahah dengan Allah Subhanahu. Makanya Nabi Muhammad katakan dalam hadisnya apa? Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Yang bikin Nabi bahagia luar biasa adalah ketika beliau melaksanakan sholat. Karena apa? Berdua-duaan dengan Allah, berdua-duaan dengan sang kekasih. Sebagaimana kita kalau duduk dengan orang yang kita cintai nyaman, gak pingin cepat-cepat berpisah. Kalau kita ngaku cinta sama Allah, harusnya ketika sholat kita gak cepat-cepat. Yang ada kita merasa nyaman, merasa bahagia. Kebahagiaan bukan datang setelah sholat, tapi dari mulai kita Allahu Akbar sudah bahagia. Ketenangan bukan hanya kita dapatkan ba'da sholat, tapi ketenangan harusnya ada pada diri kita mulai pertama kali Allahu Akbar. Nabi Muhammad bahagia, bahkan yang paling membahagiakan beliau ketika datang waktu sholat menuju panggilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu peristiwa Isra wal Mi'raj ini ayo jadikan penyemangat bagi kita. Untuk apa? Melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, bahkan kewajiban yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, maftaradallahu ala khalqihi ahabbu ilaihi minas shalah. Tidak ada kewajiban yang Allah berikan kepada hambanya yang lebih Allah cintai daripada sholat. Dari sekian kewajiban yang Allah bebankan kepada hambanya, yang Allah wajibkan, yang paling dicintai oleh Allah apa? Sholat. Bahkan sholat itu tiang agama. Awwalu ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali ditanya ketika seorang hamba nanti meninggal dunia dibangkitkan, yang dihisab pertama apa? Sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Kalau sholatnya buruk, seluruh amalnya buruk. Bangunan gak bisa berdiri tanpa tiang, tanpa pondasi. Agama pada diri manusia juga gak bisa kokoh berdiri tanpa sholat. Kalau sudah ada orang meninggalkan sholat, ya amal-amal lainnya ikut kacau semuanya. Imannya hilang, semuanya hilang. Karena apa? Sholat itu pondasinya. Bahkan yang mencegah manusia daripada perbuatan keji dan munkar apa? Sholat. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah manusia daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau ada orang sholat tapi masih seneng maksiat, berarti sholatnya nggak bener. Sholatnya harus dibenahi. Karena kalau sholatnya bener, sholatnya akan menjadi tameng, perisai, mencegah orang tersebut daripada perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau selesai sholat masih kepingin, ada keinginan berbuat maksiat, selesai sholat masih ada
keinginan untuk melanggar perintah-perintahnya Allah, berarti harus ada yang diperbaiki dalam sholatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa? Kunu biqabulil amal, jadilah engkau memiliki perhatian diterimanya sebuah amal daripada amal itu sendiri. Kata Imam Abdullah bin Awil Haddad, kata beliau apa? Amal yang sedikit tapi dikerjakan dengan maksimal, baik, sempurna, itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang amal yang banyak tapi nggak sempurna, atau amal yang banyak tapi nggak dikerjakan dengan baik. Kalau kita punya tukang kerja di tempat kita bikin kursi, bikin mebel, satu hari bisa produksi 15 kursi tapi jadinya amburadul. Sama satu pegawai kerjanya 3 hari satu kursi, kita pilih yang 3 hari satu kursi. Karena jadinya apa? Istimewa, dijual mahal, awet, ketimbang orang satu tukang pengrajin satu hari mampu produksi 15 tapi begitu didudukin ambrol, bentuknya ndak karuan. Maka amal manusia yang sedikit tapi berkualitas itu lebih baik daripada yang banyak tapi tidak berkualitas. Maka jadikan peristiwa Isra wal Mi'raj ini juga motivasi bagi kita untuk apa? Memperbaiki sholat kita. Ketika sholat kita berjuang betul-betul, tidak memikirkan apapun, tidak pikiran kita melayang ke sana dan kemari. Supaya apa? Sholat kita benar. Kalau sholat kita benar, menjadi pencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Diriwayatkan dulu Nabi Musa alaihissalam itu pernah ngelihat orang berdoa, hebatnya luar biasa doanya. Bertadarruk, minta sama Allah dengan luar biasa, nangis, khusyuk. Kalau orang ngelihat, wah ini wali. Nabi Musa itu saking takjubnya dengan cara orang ini berdoa, sampai beliau berkata apa? Lau hajatuhu biyadi la qadaituha. Andai saja hajatnya orang ini ada dalam genggamanku, aku berikan apa yang dia mau. Kenapa? Saking luar biasanya minta sama Allah. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kau tahu orang yang berdoa itu punya kambing. Dan ketika dia berdoa, hatinya mikiri kambingnya. Dan aku tidak mengijabahi doa seseorang yang pikirannya tidak kepadaku. Hatinya ke dunia, hatinya ke piaraannya, bukan hatinya konsentrasi kepada Allah. Itu baru doa. Lah kita sholat, pikiran kita kemana? Ada yang sholat pikirannya kunci motor masih cemantel. Ya Allah, kunci motorku cemantel, hilang ora. Ada yang sholat mikirin WA-ne bojone, wah bojoku ngamuk-ngamuk, mari sholat ki ngamuk-ngamuk meneh. Ada yang mikiri segala macam. Lah bagaimana sholatnya mau mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan munkar? Dia ngarahkan konsentrasinya ke sholat saja nggak mampu. Dan itu kalau tidak ada perjuangan sampai kapanpun ya sholatnya seperti itu. Harus ada niat. Diniati mulai sekarang saya harus ngelatih sholat saya totalitas khusyuk kepada Allah. Caranya bagaimana? Mulai dari satu rukun tapi komitmen. Mulai besok satu rukun, rakaat pertama saya baca Fatihah, nggak boleh mikirkan apapun. Berusaha di Fatihah rakaat pertama. Sholat duhur juga demikian, asar demikian, cuma satu rukun. Kalau sudah jalan 1 minggu 2 minggu sudah terbiasa, begitu baca Fatihah nggak mikirkan kecuali ayat-ayat yang kita baca, tambah rukun berikutnya. Berarti setelah ini saya sudah berhasil di baca Fatihah. Rukun berikutnya apa? Ketika saya rukuk saya harus khusyuk. Saya harus menghayati subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jalanin, sudah berhasil, tambah rukun berikutnya, tambah rukun berikutnya. Satu persatu akhirnya apa? Sholatnya semua bisa dilalui dalam keadaan khusyuk. Kalau tidak ada perjuangan ya sampai kapanpun sholatnya seperti itu. Yang ada sholat malah pikirannya kemana-mana. Justru kalau di luar sholat dia khusyuk, di dalam sholat gak khusyuk. Banyak. Ada orang yang sholat tapi seperti pengangguran. Begitu sholat Allahu Akbar, wah ki motif sarung badai anyar. Oke cap iki, oke cap iki. Ada yang iseng lagi Allahu Akbar, baca ke depan, infak hari ini 17.300.000. Yang lebih bahaya kalau sampai niat maling, wah pitulasi utuh. Malah kemana-mana. Tapi ketika di luar sholat dia bisa konsentrasi, maka itu harus dirubah.
Harus punya niat dan tekad yang kuat untuk apa? Tidak mengucap Allahu Akbar kecuali apa? Konsekuen dengan ucapannya. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Allah yang maha besar, berarti nggak ada yang layak saya pikirkan dalam sholat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari yang kecil insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan peristiwa Isra wal Mi'raj ini sebagai penyemangat bagi kita. Kita peringati harlahnya sholat, hari lahirnya sholat. Untuk apa? Memperbaiki sholat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sholat itu adalah silah, sholat itu penghubung manusia dengan Tuhannya. Fa in qata as-silah, kalau sholatnya terputus, maka terputus pula penghubungnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarat HP tempat sinyalnya rusak, mau HP-nya bagus seperti apa, dihubungi nggak bisa, di WA nggak masuk, di telepon nggak masuk, dia nggak bisa WA, dia nggak bisa telepon, maka handphonenya tidak bermanfaat. Orang yang nggak sholat, maka penghubung dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala terputus. Wa'iyadzubillah. Jangan sampai menjadi orang yang terputus hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap hadirnya kita di majelis ini juga dapat berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita bisa jadi hamba yang lebih taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkahnya bulan Rajab jadikan kita orang yang lebih semangat lagi, giat lagi untuk apa? Sholat, mendirikan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita dijauhkan oleh Allah daripada meninggalkan sholat, dijadikan kita orang yang semangat dalam mengerjakan perintahnya Allah. Semoga keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, istri, suami, dan seluruh keluarga kita dijauhkan daripada sifat tarikus sholat, dan dijadikan orang-orang yang senantiasa bahagia memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam wal afu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.